Halo Sobat Unstrajer, bertemu lagi dengan saya Rifki Muhammad Fajar. Pada kesempatan kali ini, Unstraj akan mengadakan bincang-bincang Unstraj mengenai soalan kampus. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai soalan kampus, di mana perihal dinamika yang ada di kampus dan juga persoalan-persoalan yang di kampus. Bagi kawan-kawan yang penasaran dengan perbincangan kami yang mengenai soalan kampus, kawan-kawan harus menonton video ini sampai akhir ya. Dan jangan lupa like, subscribe, and comment video bincang-bincang bareng Unstraj. Halo sahabat Unstrajer, kali ini saya sudah bersama Presiden Mahasiswa di kampus TAI Persis Garut yang bernama Bang Muzaki Firdaus. Sehat bro. Ya, Bang Muzaki Firdaus ini akrab disebut dengan Bang Jack ya. Nah, Jack Jamnya bener. Nah, itu ya yang akrab dipanggil di STI Persis Garut, jadi mempunyai panggilan-panggilan tersendiri ya Bang Jack. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbincang-bincang lah Bang Jack ya. Ya, siap. Mengenai kampus ya, tepatnya yang ada di STI Persis Garut ini. Berhubung Bang Jack ini sebagai apa Bang Jack di kampus ini? Saya ini sebenarnya bukan presiden mahasiswa ya, lebih ke pelayan ya, pelayan mahasiswa. Pelayan mahasiswa. Oke. Kalau apa bedanya pelayan mahasiswa dengan presiden mahasiswa Bang Jack? Kalau presiden itu memiliki daya tingkat keamanan karismatik yang tinggi gitu ya. Karismatik yang tinggi. Sedangkan saya pribadi itu keamanan saja tidak punya gitu ya. Jadi lebih ke pelayan lah. Iya. Pelayan Jadi mahasiswa. masih kemana-mana sendiri ya Bang Jack ya. Sendiri aja jomblo. Oke, Kan siap. Bapak jomblo kan? Sama. Iya. Oke, jadi gitu kawan-kawan. Jadi Bang Jack lebih senang disebut sebagai pelayan mahasiswa ketimbang sebagai presiden mahasiswa. Tentu ini merupakan hal yang positif ya, yang harus kita tilu bahwasanya bagaimana melayani mahasiswa itu dengan baik ya Bang Jack. Iya. Nah, ada beberapa hal nih yang ingin saya tanyakan kepada Anda sebagai kayak LPJ nih Pak. Ini deg-degan gitu. Sebagai pers mahasiswa gitu ya. Presiden mahasiswa. Ini boleh diminum? Boleh. Halal. Siap. Sebagai pres mahasiswa, presiden mahasiswa gitu ya. Ya. Hal yang pertama, apa sih itu BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa? Bisa jelaskan kepada kita dan kawan-kawan mungkin yang belum mengetahui tentang BEM. Apa itu sih BEM itu? Jadi gini Pak Riki, jadi BEM itu ya sudah jelas ya, Badan Eksekutif Mahasiswa. Okay. Jadi Badan Eksekutif Mahasiswa itu adalah roda pemerintahan organisasi yang ada di kampus. Gitu. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam TAP, kan di kita itu ada TAP. Ada TAP ya? Iya, nanti Bapak bisa bincang-bincang sama DLM. Iya, siap. Di DLM di BEM itu ada yang namanya di TAP itu NAND ya. NAND ya. Itu BEM itu sebagai koordinator dan sebagai eksekutor. Iya, fasilitator juga bisa masuk ke sana. Jadi itu masuknya kepada fungsi dari BEM itu sendiri. Iya, fungsi dari BEM sendiri. Oke, jadi fungsi dari BEM itu adalah menetapkan aturan atau gimana, Bang Jack? Kalau BEM itu kalau menetapkan aturan itu lebih ke DLM. Jadi BEM itu lebih ke eksistensi lah. Dan di belakang layarnya itu adalah DLM gitu. Jadi kami itu sama-sama satu rahim ya, cuman beda raga gitu. Jadi BEM sendiri itu bergerak dalam mencairkan solusi-solusi yang berbagai permasalahan yang ada di kampus kita dengan cara program kerja, dengan cara konsultasi, advokasi dan lain-lain, dan juga BEM juga sebagai penjembatan antara lembaga dan mahasiswa. Gitu. Terus ada hal yang menggelitik nih di dalam diri ya yang ditanyakan kepada Bang Jack. Sebenarnya adanya BEM itu penting nggak untuk ada tataran kampus? Atau misalkan gini ya, kan di kampus itu kan ada yang namanya UKM, ada yang namanya Himaprodi ya kalau di STIP Garut gitu ya. Nah, seberapa penting gitu ya peran BEM sebagai ada di kampus lah gitu ya. Terus
kalau lihat di kampus-kampus yang lain untuk BMKM secara keseluruhan itu kadang ada yang tidak ada BMKM-nya gitu Bang Jack. Nah, menurut Bang Jack sendiri seberapa penting sih fungsi BEM itu di tataran kampus? Menurut saya pribadi sih sebenarnya nggak penting-penting amat. Enggak, menurut saya pribadi untuk BEM sendiri itu penting ada di tataran kampus karena mengkoordinir berbagai atau tadi saya bilang sebagai penjembatan mahasiswa dan lembaga gitu. Iya, siap. Dan adanya BEM juga di sini sebagai istilahnya itu mengembangkan dinamika kampus. Iya. Karena di kampus sendiri kan ada yang bilang kampus itu miniatur negara. Miniatur negara. Ya, bagaimana kita menjalankan roda itu. Kalau di negara tidak ada pemerintahan, itu bukan negara. Kacau ya, Kacau. Iya. Makanya di kampus itu dibuatlah satu sistem pemerintahan dan hadir di situ adalah BEM. Jadi BEM itu penting di setiap kampus itu. Jadi kalau di dalam pemerintahan istilahnya kalau Himapro itu sebagai gubernurnya gitu ya. DLM itu sebagai legislatif MPR atau DPR. Iya. Nah, membuat legislasi. Oh, gitu. Terus gini ya, terkait program kerja BEM itu ya yang misalkan sekarang sudah banyak yang terlaksana mungkinnya oleh Bang Jack itu sendiri dan juga yang akan dilaksanakan itu program kerja yang seperti apa sih Bang Jack yang ada di BEM itu? Iya, karena berbicara tentang program kerja ya, teman-teman di Taipei yang di sana itu udah pada tahu sebenarnya kalau program kerja tidak hanya di BEM, di seluruh organisasi yang ada di intern STI Persatuan Islam Garut ini itu tersendat dengan berbagai kendala, khususnya kendala pandemi gitu. Jadi untuk BEM sendiri sebenarnya masih berjalan seperti halnya monitoring ke setiap UKM. Terus kami juga menjaga relasi-relasi kami. Alhamdulillah kan BEM kami juga itu udah menjalin komunikasi dengan pihak rutan gitu kan ya. Jadi alhamdulillah sampai sekarang masih terjalin relasi itu. Cuman untuk program kerja sendiri itu hanya beberapa yang terlaksana yang insya Allah juga untuk sekarang saya sebenarnya tidak banyak memikirkan tentang program kerja. Oh, kenapa itu Bang Jack? Karena sebentar lagi lengser Pak. Sebentar lagi lengser gitu. Alhamdulillah kami juga udah beres KPUM ya. Iya. KPUM. Pemilihan KPU itu ya. Iya, bulan Februari juga saya lengser Pak. Oh, gitu. Februari sekarang saya lengser nih gitu. Jadi sebelum nanti LPJ saya diuji dulu di sini gitu. Saya diuji dulu di sini. Anggaplah LPJ sementara. LPJ sementara lah gitu. Jadi untuk program kerja beberapa sudah berjalan, namun tidak semulus yang direncanakan. Gitu. Iya, seperti itu. Nah, pengaruh yang sangat signifikan nih di dalam kan terhitung dari bulan Maret ya. Dari bulan Maret sampai sekarang gitu ya. COVID-19 itu kan datang ke Indonesia nih ya. Pengaruh terhadap program kerjanya itu sangat besar atau ya bahkan banyak program kerja yang mungkin dibatalkan atau diundur dan lain sebagainya. Itu pengaruhnya bagaimana terkait COVID-19 ini Bang ya? Untuk pengaruh COVID-19 ini ya sebenarnya berpengaruhnya itu terhadap program kerja itu ya cukup jelas dan cukup signifikan juga gitu karena banyak program kerja dan yang roda organisasi yang sudah kami kalenderkan itu terhalang, tergadaikan gitu. Nah, untuk program kerja sendiri kami istilahnya kalau di bahasa lapangnya itu banting setir lah. Banting setir, membuat musyawarah kerja ulang lagi dan membuat rancangan yang sekiranya make sense sama worth it gitu ketika kita di situasi pandemi. Terus kemarin kan saya dengar bahwasanya setiap komponen KBMA yang ada di STIP Garut itu mengalami perpanjangan masa jabatan selama berapa bulan? Dua atau 3 bulan ya. Nah itu kondusivitasnya seperti apa? Apakah terkait dalam program kerjanya itu dapat bisa terlaksana atau gimana? Jadi untuk hal tersebut itu
kondusif atau tidak dengan penambahan masa jabatan tersebut? Bagaimana Bang Jack? Menurut saya pribadi ya ini seperti halnya kita bermain game ya. Kenapa bermain game? Seperti kita main gaple ya. Gitu pada akhirnya kita itu mengawang-awang gitu. Ketika kita berbicara 2 bulan tambahan masa jabatan itu tidak efektif, tanpa ada hasil yang nyata, ya itu nggak bisa dibenarkan juga, gitu. Terus kita mau jalan 2 bulan, entah itu efektif atau tidak, itu bisa dilihat nanti di akhir, gitu. Namun ketika waktu itu kita rapat bersama ayahanda kita ya di Ustadz Heri ya. Ustadz Heri sehat Ustadz Heri. Gitu. Halo Ustadz Heri. Nah, jadi di rapat itu kan istilahnya men-challenge kita untuk istilahnya 2 kali lipat kreativitas kita itu dibuat gitu. Dimunculkan di situasi seperti ini, istilahnya di organisasi itu kan kita harus survive. Jadi ya mau tidak mau tambahan waktu 2 bulan itu harus dilaksanakan karena banyak program kerja yang tergadaikan gitu. Selama masa Covid ya. Kalau tidak salah sampai Agustus kemarin Agustus September. Jadi untuk penambahan program masa jabatan itu harus dioptimalkan sebaik mungkin ya Bang. Oke. Terus nih Bang Nek ya. Kalau tadi kan persoalan kinerja dan program kerja gitu ya. Terus ini persoalan relasi nih. Kampus TIP kita itu mempunyai relasi kemana aja dengan perantara BEM sebagai badan eksekutif mahasiswa yang ada di kampus TIP Garut. Itu relasinya sudah kemana saja membangun relasinya gitu Bang? Kalau untuk BEM sendiri yang tadi saya bicarakan di awal itu seperti di rutan gitu ya. Terus kami juga membangun relasi-relasi dengan halnya itu administratif Himaprodi. Seperti halnya ya beberapa Himaprodi kami sudah go nasional gitu ya, sudah masuk ke tataran seperti nasional. IKT, ilmu hadis gitu ya. Ilmu hadis, PAI, semuanya FKMTH itu. Ya, sudah semuanya lah. Porsiman juga udah PAI masuk. Itu sudah semuanya. Itu patut dibanggakan bagi para mahasiswa juga yang nonton ya. Itu harus diketahui bahwa seluruh organisasi di kampus kita ini sudah go nasional. Adapun di BEM sendiri kami masih tahap istilahnya itu mencari meraba-raba untuk masuk ke BEM SI. Ya, kami masih banyak pertimbangan juga. Mungkin nanti yang nonton ya, salam ke BEM SI ya. Salam BEM SI. Nah, terkait BEM SI tadi gimana Bang Jack? Untuk BEM SI sendiri ya, jadi untuk BEM SI sendiri kami masih meraba-raba ya, meraba-raba bagaimana istilahnya itu ketika kita masuk go nasional itu harus siap secara intern. Gitu, apakah diterima. Itu ketika kita mau masuk BEM SI itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk kita bisa masuk ke ranah sana gitu Bang Jack atau bagaimana? Untuk masuk BEM SI sendiri saya kurang mengetahui bagaimana secara administratif kita masuk ke sana. Namun yang saya ketahui beberapa teman saya juga yang sudah di BEM SI itu salah satunya itu bisa mengikuti kalau di kita muswil gitu ya, kalau musyawarah wilayah dan lain-lain dan acara-acara yang sifatnya yang dibuat oleh BMSI kita harus ikut sebagai event seperti itu. Nah untuk yang kampus-kampus yang ada di daerah Garut ini bagaimana hubungannya dengan STIP itu sendiri? Apakah sudah terjalin dengan baik atau masih ada ketimpangan atau kesenjangan lah antara kampus TIP dan juga dengan kampus-kampus yang di Garut ya? Kalau bisa dibilang kan kampus di Garut juga tidak hanya 1-2 gitu ya, ada banyak ya. Bagaimana hubungan dari STIP atau BEM lah secara khusus ya dengan kampus-kampus lain ya yang ada di Garut ya misalkan ya. Untuk BEM di STIP juga alhamdulillah udah berjalan lancar. Sudah berjalan lancar dengan komunikasi dengan BEM lain.
Terutama mungkin 2-3 minggu ke belakang itu baru ada silaturahmi dengan BEM Stais ya. BEM Stais ya, dengan yang di Leles itu. Ya, yang di Leles. Ada teman saya, teman dekat juga, saudara Yaman ya. Kalau lihat ini saudara siapa? Yaman. Saudara Yaman, jangan lupa ya. Tonton video ini. Dia wapres gitu. Wapres ya. Terus beberapa juga seperti BEM STIE, Kang Ilham, BEM Pisip, Kang Elpan juga, mereka adalah teman-teman kami satu BEM Garut, gitu. Jadi untuk hubungan dengan BEM yang lain itu alhamdulillah lancar, alhamdulillah kami juga bisa selalu sharing lah. Terjalin dengan baik berarti. Terjalin dengan baik lah. Harmonis gitu ya, harmonisasinya. Ya, mantap. Jadi di samping mengurus yang di internal gitu ya, ternyata BEM STIP pun sudah masuk ke ranah eksternal gitu ya. Iya. Jadi terjalin dengan baik antara satu kampus dengan kampus yang lain. Oke Bang Jack, ini nih ada yang menarik gitu ya, ketika misalkan berbicara persoalan BEM. BEM itu juga kan yang membawahi atau yang membidani terhadap himapro yang lain gitu ya. Nah, terkait isu yang terkini ini Bang Jack ya, bahwasanya STIP Garut itu akan berubah menjadi institut. Oh iya. Nah, sebelumnya bagaimana tanggapan Bang Jack ketika peralihan status dari asalnya Sekolah Tinggi Agama Islam Persatuan Islam menjadi institut? Bagaimana Bang Jack? Menurut saya pribadi itu satu hal langkah yang baik ya bagi rektor baru kami juga ya, Handa Prof Maman. Assalamualaikum Prof. Ya, Prof. Jadi itu suatu hal yang baik juga bagi kampus kami, menjadikan istilahnya itu beralih status juga dari sekolah tinggi menjadi institut. Untuk nama itu bagaimana nantinya Bang Jack? Itu jadi IAIP ya. IAIP. Itu spekulasi kita aja nih. IAIP mungkin ya, jadi IAIP atau itu saya itu IAIP ya, bisa promoan mungkin ya, namanya nanti bisa di-share ya ke teman-teman. Jadi apa namanya IAIP atau masih dirahasiakan atau bagaimana? Tapi harus diketahui juga teman-teman oleh Bapak podcaster kita pada siang hari ini. Waktu beberapa nanti minggu ke belakang itu kami juga di BEM juga kan harus ada kerjasama dengan pihak lembaga dan menandatangani nama dari IAIP tersebut, namanya itu IAIP. Jadi namanya. Jadi bukan hanya sekedar wacana ya, akan dijadikan IAIP itu. Iya, IAIP. Oh, jadi IAIP. Ya mungkin tapi mungkin gini ya Pak. Jadi ada yang unik gitu jadi IAIP. Gimana? Jadi mungkin Bapak Rektor yang saya hormati, mungkin kalau udah naik jadi IAIP itu lebih ditingkatkan fasilitasnya. Oh iya. Gitu, iya. Berhubung lebih kinerjanya WIP-nya lebih kencang gitu. Bisa jadi. Ya, WIP-nya lebih kencang itu lebih bagus Pak gitu, apalagi. Pak Rektor itu permohonan ya. Terus juga sama ini fasilitas kami di organisasi harus ditunjang, diwadahi gitu ya, kantor-kantor alhamdulillah. Podcast ini ya podcast ini juga harus difasilitasi. Bapak Rektor tolong fasilitasi kami gitu ya, fasilitasi kami demi melebarkan sayap STIP ke jenjang nasional dan internasional. Amin gitu. Nah terus bagaimana nih terkait nanti kan berhubung ketika mau dialih status menjadi IAIP institut gitu ya, itu kan ada prodi-prodi baru nih Bang Jack ya. Berapa prodi? 3 kalau bisa ya. Kalau nggak salah sih, takut saya salah ya. Prodi 3. Ada 3. Apa aja itu Bang Jack? Tentang kalau salah ya mohon dikoreksi ya teman-teman. Itu bimbingan konseling BKI, bahasa Arab sama perbankan kalau nggak salah. Perbankan syariah. Ya di syariah. Oh benar. Kalau nggak salah ya itu teman-teman bisa dikoreksi ya. Soalnya kemarin pas ada launching itu saya kurang cari informasi juga mengenai prodi yang baru. Nah terus ketika misalkan ada prodi-prodi yang baru nih Bang Jack ya,
Kan itu biasanya untuk mahasiswa itu sendiri kan biasanya suka membuat organisasi prodi atau kita sebut dengan hima prodi. Untuk pembentukan hima prodi untuk prodi-prodi baru itu kan di bawah BEM ya, di bawah BEM. Nah, itu bagaimana sih dinamika pembuatan hal tersebut itu seperti apa gitu berhubung dengan adanya prodi yang baru gitu nanti ke depannya. Ya, untuk prodi yang baru mungkin terlebih dahulu dibuat rancangan ADART yang pastinya manusianya ada, SDM-nya ada, ketua, sekretaris bendahara gitu. Dan itu yang intinya ya, gitu. Yang intinya itu, selebihnya itu diatur di NAND bagaimana pembuatan hima prodi dan lain-lain gitu. Ya. Jadi itu sudah ada undang-undangnya yang mengatur mengenai hima prodi itu sendiri gitu ya. Oke, jadi hal-hal tersebut gitu ya mengenai persoalan kampus, BEM dan lain sebagainya dan hima prodi itu diawasi di dalam diawasi langsung oleh BEM gitu ya Bang Jack. Iya, untuk UKM kalau di UKM itu sendiri gimana ya, UKM? Di hierarki itu UKM dan hima pro itu di bawah naungan BEM. Ya. Itu dan di bawah naungan WK3. Seperti itu. Tapi ada yang spesifiknya lagi. Untuk UKM itu biasanya di bawah WK3 dan untuk hima prodi itu lebih ke di bawah ketua prodinya masing-masing. Gitu. Namun kami di sini mengkoordinir semuanya. Gitu. Konsultasi dari hima pro dan UKM itu hima pro ke ketua prodinya dan WK3, kalau UKM ke WK3 dan hima prodi ke BEM. Ya. Sama yang dua-duanya kayak ke BEM. Di bawah SDMO ya. Di bawah SDMO. Kalau misalnya di tataran pemerintah itu Menteri Dalam Negeri kan SDMO ya. Ya, Mendagri ya. Iya, jadi seperti itulah gitu jalur hierarkinya yang intinya UKM sama hima pro itu di bawah BEM. Udah berapa banyak nih UKM yang ada di kampus STIP ini? Alhamdulillah kalau UKM sendiri itu ada 5. Ya. Ada 5. Yang pertama UKM Unsraja. Iya, ini Unsraja ya. Di podcastnya Unsraja harus nonton teman-teman. Mohon maaf saya lupa. Yang pertama Unsraj, yang kedua Tarekata, videografer, editing dan lain-lainnya seperti itu. Yang ketiga Surulkan, bela diri. Iya, bela diri. Terus yang keempat Himpara. Apa itu Himpara? Himpara itu orang-orang orang rimba gitu. Di rimba gitu. Orang rimba gitu. Orang pencinta alam, yang merawat alam agar alam itu selalu terlestarikan gitu ya. Gitu. Terus yang terakhir ini saya lupa lagi apa ya. Imaraga ya, jadi masih ada itu Imaraga. Masih ada. Jadi kami itu masih berjalan. Seperti saya pribadi itu masuk ke futsal. Ini badan besar ini kiper saya ini kiper ya. Jadi Imaraga yang terakhir itu Imaraga dan masih banyak rencana-rencana pembuatan UKM baru. Siap. Gini Bang Jack ya kan. Sekarang itu tinggal beberapa bulan lagi ya, Januari, Februari, berarti 2 bulanan lagi Bang Jack ini akan lengser ya sebagai presiden mahasiswa ya, persma aja gitu ya. Salah. Jadi untuk kesan pesan gitu ya, selama Bang Jack menjadi presma gitu ya, presiden mahasiswa itu bagaimana gitu Bang Jack? Apakah banyak senangnya, dukanya atau gimana? Atau misalkan saya kan sudah jadi pemimpin itu gimana nih rasanya sebagai presiden gitu? Mungkin saya lebih ingat perkataan Ketua Hima Prodi Ilmu Hadis. Siapa? Ustaz Dosen. Ya, dia mengatakan ketika saya waktu itu menang langsung ngobrol dan langsung mengeluarkan statement seperti ini. Awas, Anda itu presiden mahasiswa itu bukan jabatan, lebih ke amanah. Apa bedanya itu jabatan? Kan banyak ya sekarang pejabat-pejabat negeri itu ketika dia itu bangga ketika menjadi pejabat. Yeah. Gimana? Jadi jabatan itu bukan hanya sebagai eksistensi, benar. Tapi lebih ke amanah, makanya berat gitu.
Dengan frame seperti itu saja teman-teman pasti tahu gitu bagaimana kami juga di BEM itu bukan hanya penjembatan mahasiswa dengan dosen dengan pihak lembaga, kami juga penjembatan antara kampus keluar gitu ya, khususnya di ranah organisasi gitu. Dan banyak lagi, apalagi di situasi pandemi seperti ini kami dituntut semuanya, organisasi komponen KEBMA keluarga besar mahasiswa itu dituntut 2 kali lipat berpikir keras seperti itu. Oke, ke distract sedikit ya. Jadi saya bahan besar ini bukan banyak memakan uang mahasiswa ya. Kira-kira sebelumnya emangnya di STIP Garut ini ada uangnya gitu? Oh, alhamdulillah banyak sekali. Kami juga banyak pemasukan gitu, dan alhamdulillah juga dalam survive organisasi juga kami bisa kami bisa dengan kata lain organisasi di STI berjalan stabil ya gitu ya. Terus gini Bang Jack ya, ngomong-ngomong mengenai kembali lagi ya, ngomong-ngomong mengenai pandemi ini, ada yang menarik. Jadi di setiap mahasiswa itu diberikan tunjangan kuota nih. Tunjangan kuota ini dibagikan kepada setiap mahasiswa. Tapi yang aneh, Bang Jack gitu. Ada mahasiswa yang kebagi dan ada mahasiswa yang tidak kebagi. Ada ya, belum ya? Ada. Saya juga belum, Bang Jack. Sedih sekali kan, pantesannya. Bagaimana ini? Ya untuk upload ini nggak ada ya? Itu gimana? Nggak ada. Ini pribadi, Bang Jack. Ya. Nanti mungkin bisa didata ulang sebenarnya untuk kuota pembelajaran itu sudah merata sebenarnya, mungkin karena belum masuk atau yang lain-lain dan ada kesalahan server, mungkin bisa istilahnya dikonsultasikan, musyawarahkan di TU di tata usaha, dan itu bisa dibicarakan lebih lanjut seperti itu. Dan mungkin yang sudah menang tolong pakai kuotanya sebaik mungkin. Jangan dipakai yang macam-macam. Ini ada ya yang udah pakai, mohon maaf ini dipakai ML nih. Jadi ada ini kuotanya 50 giga nih. Iya, 50 giga. Kan 45 kuota belajar, 5 giga lagi itu kuota umum. Tolong bapak-bapak, ibu-ibu, kelas karyawan, kelas reguler pakai kuota dengan sebaik. Dengar tuh. Iya. Terus mungkin pesan dari BEM juga pesan BEM juga pakai protokol kesehatan. Kalau lagi kuliah gitu. Ya kalau lagi kuliah. Mengingat itu ya semakin banyak gitu ya kita yang terkena. Apalagi Garut ini lagi zona merah. Zona merah. Bentar lagi zona hitam atau aliran hitam. Jangan Pak, mohon maaf. Ini enggak bercanda Pak. Jangan. Jadi kami itu pusing Pak, pusing untuk kinerja BEM kami itu gimana nanti kalau zona hitam itu susah Pak. Oke. Nah terus pesan nih Bang Zik untuk BEM yang akan datang itu gimana supaya lebih baik lah dari yang Bang Zik lakukan sekarang gitu kan, atau ingin step itu arahnya itu kemana gitu ya? Ya dari BEM itu sendiri gimana? Oke, mungkin lebih jauhnya ya harapan saya pribadi, saya harap BEM selanjutnya itu lebih baik, itu sudah pasti karena kondisi teman-teman kedepannya itu insya Allah bakal normal gitu, dan bakal normal, dan itu ruang teman-teman berkreativitas, mengeksplor seluruh SDM, kinerja, relasi dan lain itu lebih luas gitu. Dan saya harap juga pasti, dan saya yakin juga pasti BEM selanjutnya itu akan lebih baik. Bahkan tidak berbicara tentang BEM, KEBMA kedepannya, mau itu KM, Hima Prodi itu akan lebih baik kedepannya gitu. Jadi pesan juga kepada teman-teman bahwa harus ditanam bahwa organisasi itu adalah ruang kreativitas mahasiswa, ruang kreativitas mahasiswa, dan teman-teman juga harus tahu kami
di organisasi itu lebih tahu lapangannya seperti apa. Jadi bukannya tidak boleh ada intervensi dari dosen dan lain-lain, bukan seperti itu. Itu hanya sebatas referensi, dan kami yang di lapangan itu lebih tahu seperti apa, dan nanti lebih enaknya itu sharing gitu. Tidak ada intervensi apapun. Intinya organisasi itu adalah ruang kreativitas mahasiswa. Oke nih, terakhir nih ya Bang Jack ya, yang ingin saya tanyakan nih Bang Jack. Apa sih pengaruh dari Bang Jack mengikuti banyak organisasi yang ada di kampus gitu, baik itu BEM itu sendiri, UKM dan lain sebagainya, atau organisasi-organisasi eksternal yang diikuti oleh Bang Jack itu sendiri. Nah kan sebagian mahasiswa bahkan banyak yang berpikir, buat apa gitu kita harus ikutan organisasi ya, kita fokus aja belajar gitu kan, kita fokus aja. Nah itu bagaimana sih cara misalkanlah pertama keuntungannya itu seperti apa ketika kita masuk organisasi, yang kedua terus bagaimana cara orang yang organisatoris itu bisa tetap eksis dengan belajarnya walaupun dia tetap berorganisasi, itu bagaimana Bang Jack? Untuk permasalahan itu sendiri ya, mungkin lebih ke benefit atau feedback dari ketika kita aktif di organisasi. Yang saya rasakan, saya aktif atau tidaknya itu sebenarnya secara kehidupan sama saja. Namanya tidak ada perbedaan lain-lain gitu. Tidak ada yang signifikan gimana gitu, tidak, cuman mungkin dari porsiran waktu gitunya harus tersita. Terus yang pertama itu, yang kedua tidur kurang nyenyak juga gitu, dengan banyak begadang ya. Banyak begadang tapi main ML. Enggak lah, jangan nanti saya diisukan pakai kuota belajar. Saya lebih enaknya main futsal dan lain-lain. Oke, tolong ya, dapat dimengerti. Untuk itu mungkin untuk stabilitas istilahnya berorganisasi dan akademik itu harus seimbang. Gitu, harus seimbang. Bagaimana kita sukses dan akademik sukses maupun secara organisasi. Gitu, tidak bisa dibedakan apakah jika aktif ini, cuman itu kan pilihan ya. Pilihan bagaimana kita memanage waktu, bagaimana kita memprioritaskan pada hal-hal tertentu. Gitu, makanya saya selalu ingat statement dari WK2. Gimana itu? Ayahanda kami juga. Katanya di kampus kami itu banyak organisasi tapi pola pikirnya tidak berorganisasi. Itu yang menjadi catatan nih para organisatoris ya. Para aktivis gitu. Para aktivis. Saya kucing lah gitu. Saya bukan aktivis ya. Saya tidak akan menempatkan diri sebagai aktivis gitu ya. Kenapa? Jadi kayaknya itu berat itu. Kayaknya antipati banget. Ya antipati banget ya, kayaknya antipati banget. Saya bukan aktivis, lebih kepada istilahnya itulah apa ya, nggak ada istilah, pokoknya nggak mau lah disebut aktivis. Saya pribadi nggak mau. Oke. Siap. Gitu. Jadi lebih ke seperti itulah, kata beliau, banyak organisasi di kampus kita namun pola pikirnya tidak seperti orang berorganisasi, tidak terorganisir. Seru ya perbincangan kita kali ini, alhamdulillah seru. Thank you ya Bang Jack sudah hadir di podcast kita. Siap. Ya jangan lupa untuk tetaplah sebagai pres mahasiswa yang baik, dan juga tetapkan aturan dan juga kegiatan-kegiatan itu ya tanggung jawabkan dengan baik ya Bang Jack ya. Kedepannya mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unstrad, berkarya dengan literasi, bergerak dengan aksi. Thank you Bang Jack. Siap.